Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadi Azahra dengan NIM 0806 1382 227117. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dana produksi sediaan steril yang telah saya buat. Steril adalah kondisi di mana suatu benda atau area telah bebas dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur, baik yang patogen maupun non-patogen. Kondisi steril biasanya dicapai melalui proses sterilisasi untuk mencegah kontaminasi. Sedangkan ruang steril adalah area yang dirancang dan dipertahankan untuk menjaga kebersihan sehingga terhindar dari kontaminasi. Ruang steril biasanya memiliki standar kebersihan yang sangat ketat dan dilengkapi dengan sistem ventilasi khusus untuk mengontrol aliran udara, tekanan udara, suhu, serta kelembapan. Ruang formulasi dalam produksi farmasi diklasifikasikan menjadi beberapa tipe berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya. Klasifikasi ini biasanya mengacu pada jenis produk yang diproduksi dan standar kebersihan yang diperlukan selama proses produksi. Pada dana yang telah saya buat, terdapat 4 tipe ruang produksi sediaan steril, yaitu tipe ruang formulasi 1A, tipe 1B, tipe 2, dan tipe 3. Yang pertama, ruang formulasi tipe 1A, di mana ruang formulasi tipe 1A adalah ruang dengan standar kebersihan dan kendali yang paling tinggi di antara semua tipe ruang formulasi yang digunakan untuk formulasi produk steril yang membutuhkan lingkungan yang sangat terkontrol serta bebas dari kontaminasi mikroba, seperti untuk pembuatan injeksi intravena, obat mata steril, atau produk yang digunakan secara aseptik. Yang kedua ada ruang produksi tipe 1B. Ruang tipe 1B masih berada pada kategori ruang steril tetapi memiliki standar yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tipe 1A. Yang ketiga, ruang produksi tipe 2 atau tipe C. Ruang formulasi yang digunakan masih membutuhkan lingkungan yang bersih dan terkendali. Sedangkan tipe terakhir yaitu tipe 3, yaitu ruang dengan standar kebersihan yang paling rendah dibandingkan dengan tipe-tipe lainnya dan digunakan untuk produk yang tidak memerlukan kondisi steril atau kendali kebersihan yang ketat, tetapi tetap harus terjaga dari kontaminasi yang berlebih. Perbedaan utama antara ruang formulasi tipe 1A, 1B, tipe 2, dan tipe 3 terletak pada standar kebersihan dan kendali lingkungan yang digunakan. Semakin tinggi tipenya, semakin tinggi pula tingkat kendali kebersihan dan sterilitas yang diperlukan, terutama untuk produk steril. Terdapat fasilitas anti-area sebelum memasuki ruangan steril. Anti-area adalah area pendukung yang berfungsi sebagai ruang transisi antara area bersih dan area tidak bersih. Ruang ini digunakan untuk meminimalkan kontaminasi saat personel atau peralatan berpindah dari suatu area ke area lain. Anti-area juga merupakan tempat personel melakukan persiapan sebelum memasuki ruang steril seperti berganti pakaian, cuci tangan, atau pemeriksaan alat. Selain itu, ada fasilitas airlock pada tiap-tiap ruang steril. Airlock adalah ruang kecil yang terletak di antara dua area dengan perbedaan tekanan udara. Fungsinya adalah untuk menjaga perbedaan tekanan udara tersebut sehingga udara tidak bercampur yang dapat mengakibatkan kontaminasi silang. Terdapat 2 jenis airlock yang pada dana yang telah saya buat, yaitu personel airlock dan material airlock. Personel airlock digunakan untuk personel yang akan memasuki atau keluar dari ruangan bersih, sedangkan material airlock digunakan untuk memindahkan material seperti bahan baku, alat, atau produk jadi dari satu ruang ke ruangan lainnya. Untuk fasilitas maintenance air handling unit adalah komponen sistem ventilasi, pemanas, dan pendingin udara yang digunakan untuk mengatur sirkulasi, tekanan, suhu, dan kelembapan di dalam ruangan bersih. Ada juga fasilitas black area, di mana black area adalah area dengan standar kebersihan terendah dalam fasilitas farmasi atau industri yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kebersihan atau resiko kontaminasi. Area ini biasanya tidak memerlukan kontrol kualitas yang ketat dan digunakan untuk aktivitas umum seperti kantor dan ruang untuk istirahat. Terdapat juga alur masuknya barang-barang dan bahan baku dengan gudang penyimpanan bahan baku non-steril yang dipisahkan dengan anti-area dan airlock material. Setelah memasuki ruang steril, terdapat fasilitas untuk gudang bahan baku steril dan pencucian. Ada juga fasilitas pembuatan purified water serta pembuatan WFI. Terdapat 4 fasilitas sterilisasi pada dana produksi farmasi, yaitu sterilisasi autoclave, sterilisasi oven, dan juga sterilisasi gamma dan gas etilen sebagai sterilisasi akhir. Sebelum dilakukan sterilisasi akhir, ada fasilitas untuk evaluasi sediaan, pengemasan primer, dan pengemasan sekunder. Setelah itu terdapat fasilitas ruang produk jadi dan disertai pintu atau alur untuk distribusi barang jadi.
Pada area yang terpisah, terdapat fasilitas pengolahan untuk limbah. Selain itu juga terdapat fasilitas seperti taman, kantin, WC, musola, dan terdapat juga parkiran. Berikut ini adalah dana pabrik produksi sediaan steril. Pada bagian utama terdapat lobi dan fasilitas black area yang terbagi menjadi 4 ruangan. Kemudian maintenance air handling unit, dan ada juga ruang pembuatan purified water dan ruang pembuatan WFI yang dilengkapi dengan airlock. Terdapat juga ruang locker, ante area, dan airlock personil. Dalam bangunan ini terdapat 13 ruang produksi yang mana semua ruangan memiliki fasilitas airlock. Ruang produksi 2 terletak pada bagian belakang bangunan. Ruang produksi 1B berada pada tengah bangunan, ruang produksi 3 berada di samping kanan sisi gedung, dan terdapat ruang produksi 1A di sebelahnya. Bangunan ini dilengkapi dengan fasilitas sterilisasi gamma dan gas etilen, di mana ada juga ruang pengemasan sekunder, pengemasan primer, dan evaluasi sediaan. Barang yang siap edar akan didistribusikan melalui gudang produk jadi. Pada ruang steril juga terdapat fasilitas sterilisasi autoclave dan sterilisasi oven, dan juga terdapat ruang pencucian dan gudang barang steril. Pada bagian luar terdapat fasilitas pengolahan limbah dan distribusi barang serta gudang penyimpanan barang non-steril. Demikianlah video penjelasan singkat mengenai dana yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.